Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kembali lagi kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, saat ini kembali lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan terlebih kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lembaga kita memberi judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca saat ini menceritakan tentang bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah. Ketika mereka hidup dalam dosa, tetapi dengan kasih Tuhan mengajak mereka untuk kembali ke jalannya Tuhan. Mereka mengalami kesulitan, kesusahan waktu mereka ada dalam masa pembuangan di Babel. Tetapi sekali lagi, karena kasih Tuhan begitu besar bagi bangsa Israel, sehingga Tuhan selalu mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk kembali ke dalam pertobatan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika mereka diajak kembali, maka kehidupan mereka dipulihkan, bangsa mereka dipulihkan. Begitupun juga dengan kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita pun sama dengan bangsa Israel yang jika saat ini kita telah memilih percaya kepadanya, maka kita pun juga sebagai umat pilihan Tuhan juga harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa, tetapi karena kasih Allah bagi saudara dan saya, sehingga dengan lewat firman-Nya, Ia selalu mengajak saudara dan saya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dengan demikian, lewat hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus telah mati, menderita dan mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita telah dipulihkan lewat pengorbanannya di kayu salib, dan Ia telah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Itu bertanda bahwa kehidupan kita pun harus dipulihkan. Jangan kita tinggal hidup terus dalam dosa, tetapi bagaimana menjadi umat Tuhan yang telah diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk hidup kembali dalam pertobatan, maka gunakan waktu kesempatan itu untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, Tuhan beri waktu bagi kita sampai saat ini. Itu berarti Tuhan masih berikan waktu untuk kita selalu merubah hidup kita, agar lewat kehidupan kita setiap hari, nama Tuhan dimuliakan, terang Tuhan itu bercahaya dalam kehidupan kita setiap hari. Entah kita di pasar, entah kita di perusahaan, entah kita di pemerintahan, entah kita dalam pelayanan, dimanapun kita berada, kita harus membawa terang Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nama Tuhan harus dimuliakan lewat setiap hidup kita, setiap tugas tanggung jawab kita. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, sebagaimana bangsa Israel Tuhan pulihkan mereka, maka Tuhan juga menginginkan pemulihan itu terjadi juga bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, berilah waktu senantiasa selalu hidup dalam Tuhan. Hidup kita selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi dan berada, entah kita ada dalam persekutuan ibadah, entah kita ada di tengah-tengah pekerjaan, apapun profesi kerja kita akan selalu memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu akan terpancar lewat hidup kita kemanapun kita pergi dan berada. Terang Yesus Kristus itu akan terpancar lewat perbuatan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, terlebih lewat firman Tuhan ini mengingatkan kami sebagaimana bangsa Israel. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan menginginkan pertobatan bagi mereka.
Itu jugalah yang Tuhan inginkan bagi kami di saat ini. Tuhan selalu mengajak kami, Tuhan rindu untuk kami selalu melakukan kehendak Tuhan. Dan terlebih Tuhan menginginkan kami untuk berjalan sesuai seturut dengan kehendak Bapa di surga. Agar lewat hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Agar lewat hidup kami, terang Tuhan terpancar. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tolong kami Bapa, agar dalam menjalani hidup kami setiap hari, kami dapat membawa terang Tuhan, dan hormat dan kemuliaan dapat kami sampaikan kemanapun kami pergi dan berada. Bapa, inilah doa kami. Semua kami pertaruhkan kepadamu. Secara khusus tim Klavos Sukacita, Tuhan berkati. Semua orang yang membantu, Tuhan berkati. Bahkan setiap orang yang terhubung dalam channel Klavos, Tuhan memberkati. Pergumulan, persoalan, tantangan hidup, biarlah ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Dan biarlah semua kami, pemerintah daerah Kabupaten Sorong, Bapak Joni Kamuru sebagai Bapak Bupati kami, Tuhan taruh hikmat, kebijaksanaan di atas kepemimpinannya, agar ia dapat memimpin Kabupaten Sorong ini dengan segala baik. Begitupun juga pemimpin gereja kami Tuhan, baik dari Sinode Bakal Klasis dan seterusnya. Tuhan Engkau memberkati, taruh hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat memimpin dengan tidak kekurangan suatu apapun. Inilah kami Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami, agar apa yang kami mohon dan kami minta layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.